Berikut adalah kisah horor dengan judul Keluargaku hampir jadi tumbal demi warisan harta. Namaku Lia. Aku adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Usiaku sekarang 34 tahun, tinggal di sebuah rumah besar peninggalan orang tuaku di tengah kota Malang. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal biasa. Ini adalah warisan yang menjadi sumber konflik dan teror tak berujung. Kedua orang tuaku sudah tiada. Ayah meninggal setahun lalu karena serangan jantung, dan ibu menyusul beberapa bulan kemudian. Mungkin karena sedih, mungkin juga karena sesuatu yang lebih gelap. Sebelum mereka pergi untuk selamanya, ayah dan ibu sempat membagi harta warisan secara adil, setidaknya menurutku. Ada tanah, toko emas, tabungan, dan rumah utama yang kudapat. Kakak-kakakku mendapat bagian yang cukup, tapi tidak semua merasa puas. Salah satunya, Kak Rudi Donch, ia kakak ketiga dalam keluarga. Dulu, ia paling sering menemani orang tua. Menjadi andalan saat ada urusan bisnis atau keperluan rumah tangga. Ia bilang aku tidak tahu susah senangnya merawat orang tua, karena aku menikah muda dan tinggal agak jauh dari mereka. Tapi pembagian harta tetap dilakukan dengan notaris. Semua sah, semua rapi, hingga hari itu tiba. Pembagian harta selesai. Kami berkumpul di rumah duka, tempat semua surat diserahkan. Notaris Andi menjelaskan segalanya. Kak Rudi diam saja, tapi sorot matanya menusuk. Setelah acara usai, ia menghampiriku. "Kamu tahu kan, Lek?" katanya pelan. "Rumah itu punya sejarah tersendiri. Bukan cuma bangunan, bukan cuma batu dan kayu." Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. "Maksudmu?" Ia tersenyum tipis. "Cuma ingatkan kamu, kalau kamu ambil, bagian itu kamu harus siap bayar harganya." Aku tidak langsung membalas. Aku pikir itu ancaman biasa. Emosi karena tidak puas dengan pembagian. Tapi begitu ia pergi, udara di dalam rumah terasa berubah. Lebih dingin, lebih sesak. Seperti ada yang mengikutiku dari balik dinding. Saat malam, tiba, aku dan suamiku, Arman, serta 2 anak kami, Reno, 8, dan Maya, 5, masuk ke rumah itu untuk pertama kalinya sebagai penghuni baru. Lampu depan menyala redup meskipun aku yakin belum menyalakannya. Di atas meja ruang tamu, foto keluarga besar kami masih tergantung seperti biasa. Wajah orang tua kami tersenyum lembut. Wajah Kak Rudi, tidak. Aku membawa barang-barang masuk, mencoba tenang. Tapi semakin lama di dalam rumah ini, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Lampu di kamar Reno mati sendiri, padahal belum disentuh. Di lorong belakang, suara langkah kaki terdengar meskipun semua sudah tidur. Dan di cermin kamar mandi, goresan kecil muncul di permukaan kaca. Jangan ambil bagian itu. Aku menghapusnya cepat, mengira itu ulah tukang angin atau kenakalan anak, ya kecil. Tapi pagi harinya, coretan itu muncul lagi. Lebih tebal, lebih jelas. Dan kali ini, bukan satu kata, tapi satu kalimat. "Kamu akan menjadi tumbalnya." Aku mulai ragu. Apakah ini hanya iri hati Kak Rudi? Atau sesuatu yang lebih buruk? Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku mulai percaya sepenuhnya. Sejak kami pindah ke rumah itu, Arman mulai berubah. Ia yang biasanya tenang dan tidak mudah panik, kini selalu waspada. Setiap kali ia pulang kerja sebagai pengusaha furniture, ia langsung mengecek semua ruangan. Seolah-olah ada yang mengintai dari balik dinding. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku suatu sore saat ia datang dengan wajah murung. Arman menghela napas. "Aku nggak bisa tidur semalaman. Aku mimpi aneh. Aku lihat kamu, tapi bukan kamu beneran. Ada di belakangmu, bayangan hitam." Aku menelan ludah. "Mimpi aja, ya?" Ia menatapku serius. "Aku nggak yakin, tapi aku merasa kita nggak sendirian di sini." Beberapa hari setelah pindah, Kak Rudi muncul lagi. Kali ini tanpa diundang. Ia datang dengan senyum lebar seperti biasa. "Lek,
Gimana? Udah nyaman belum di rumah baru? Sapanya sambil meminum teh manis yang disediakan Maya. Aku tersenyum kaku. Iya, alhamdulillah. Masih banyak yang harus dibenahin. Ia mengangguk, pelan. Matanya menyapu sekeliling. Rumah ini punya aura yang unik. Dulu ayah bilang tempat ini dilindungi. Tapi kalau salah langkah justru akan melawan. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Maksudmu? Kak Rudi hanya tersenyum tipis. Coba rasakan sendiri, malam-malam, di bagian belakang rumah. Aku yakin, kamu pasti akan merasakan sesuatu. Setelah ia pergi, Arman langsung bertanya, kenapa dia selalu datang? Aku nggak suka. Kayaknya dia nggak cuma peduli sama kamu. Ada maksud lain. Aku diam. Aku juga mikir begitu. Tapi aku tidak bisa protes. Aku tidak bisa kabur. Karena malam itu, aku mulai merasakan apa yang dimaksud Kak Rudi. Pukul 2 pagi. Aku terbangun karena Reno menangis keras. Maya juga bangun, mencari-cari ibunya. Aku masuk ke kamar mereka. Ada apa, Nak? Reno menunjuk sudut kamar. Ada orang di situ, orang tua, menatapku. Aku mendekapnya erat. Itu cuma mimpi buruk. Tidurlah lagi. Maya bertanya pelan. Boleh aku tidur sama Mama? Aku mengiyakan. Mereka akhirnya tertidur lagi di kamarku. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku melihat jam demi jam. Mendengar suara angin pelan yang membawa bisikan. Kamu ambil bagian itu. Maka kamu harus bayar harganya. Aku menutup telinga. Membaca zikir pelan-pelan. Tapi suara itu tidak hilang. Esok harinya Arman mulai lebih aktif mengecek rumah. Ia bahkan membawa air zam-zam untuk disiramkan ke beberapa sudut rumah. Ini bukan cuma rumah biasa, katanya serius. Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Aku menggeleng. Jangan mikir macam-macam. Ini cuma sugesti pasca pindah. Tapi, dalam hati, aku tahu, aku juga merasakan hal yang sama dan aku takut, sangat takut. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah percakapan dengan Arman dan keanehan yang mulai terasa di rumah ini, aku memutuskan untuk menemani Reno dan Maya tidur bersama kami. Aku ingin yakin mereka aman. Tapi ternyata, malam itu adalah awal dari teror sebenarnya. Pukul 1 dini hari, Arman sudah tertidur lelap, Maya juga. Tapi Reno masih terbangun. Ia memeluk boneka kesayangannya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Mama, bisiknya pelan. Ada orang lagi di kamarku. Aku mendekapnya. Itu cuma mimpi, Nak. Tidur lagi ya? Ia menggeleng cepat. Enggak, aku enggak tidur tadi. Aku lihat dia di pojok kamar. Dia cuma diam, nungguin aku. Aku menatap wajah anakku lama, lalu mencium keningnya. Sekarang kamu di sini. Kamu aman. Reno akhirnya tertidur juga, tapi aku tetap terjaga. Beberapa jam berlalu, pukul 2 pagi, udara dalam kamar mulai dingin. Bukan sekadar angin malam biasa, ini lebih menusuk. Seperti ada sesuatu yang masuk tanpa izin. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong belakang. Perlahan, berirama. Menuju ke kamar kami, aku menahan napas, menoleh ke Arman, tapi ia masih tertidur. Aku merogoh HP, menyalakan senter. Cahaya menyala redup. Aku melihat ke arah pintu kamar, masih tertutup rapat. Tapi tirainya bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Aku bangkit perlahan, membawa senter. Langkahku gemetar. Aku membuka pintu sedikit. Lorong gelap. Lampu koridor yang biasanya menyala. Otomatis saat ada gerakan, kali ini tetap padam. Aku melangkah pelan, menuju ruang keluarga, kemudian ke dapur. Lalu ke kamar kosong di belakang, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah goresan di dinding kayu, masih basah, baru saja ditulis. Jangan ambil bagian itu. Aku mundur cepat, napasku tersengal. Aku mencoba membaca, zikir mencari ketenangan. Tapi suara langkah itu kembali. Lebih dekat, aku menutup pintu kamar rapat-rapat, membacakan surat Al-Fatihah pelan-pelan, lalu menyalakan lilin di atas meja rias. Dan saat cahaya menyala,
Aku melihat cermin, wajahku terpantul jelas. Di belakangku, bayangan hitam muncul, berdiri, menatapku, tanpa mata, tanpa mulut. Hanya siluet manusia yang hampa. Aku menjerit kecil, lalu menutup cermin dengan kain. Jantungku berdebar keras. Aku menepuk bahu Arman. "Bangun, Man. Ada sesuatu di dalam rumah ini. Aku nggak bohong." Arman langsung bangun. Matanya tajam menatapku. "Apa yang kamu lihat?" Aku menunjuk cermin. "Bayangan. Di situ." Menatapku. Ia menatap cermin itu lama. Lalu tangannya menyentuh permukaan kaca. "Ini panas." Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. "Aku takut, Man. Aku takut ini bukan cuma Kak Rudi main-main. Ini lebih dari itu." Arman menghela napas. "Besok kita cari Ustaz. Kita nggak bisa sendirian lagi." Aku mengangguk pelan. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya sugesti. Tapi hatiku tahu, ini nyata. Dan malam itu bukan akhir. Hanya permulaan. Keesokan paginya, kami langsung pergi ke rumah Ustaz Faris, Ustaz langganan keluarga besar kami sejak dulu. Ia tinggal di sebuah kompleks pesantren kecil di pinggir kota, dengan halaman penuh pohon jati dan bunga melati. Aku membawa Arman dan anak-anak masuk ke dalam ruang tamu yang sederhana, tapi terasa nyaman. Berbeda sekali dengan suasana rumah warisan itu. Di dalamnya, wangi minyak wangi dan doa menyambut. "Ada apa? Lia?" tanya Ustaz Faris, sambil menyalami kami satu persatu. Aku menatapnya sedih. Saya merasa ada sesuatu di rumah baru kami. Saya takut pada keluarga saya." Ia mengangguk, pelan. "Ceritakan semuanya. Jangan tinggalkan detail apapun." Arman mulai menceritakan bagaimana Reno dan Maya mulai gelisah setelah pindah. Lalu aku menyusul dengan cerita tentang coretan aneh di dinding, suara langkah di lorong, hingga bayangan di cermin kamar mandi. Ustaz Faris mendengarkan tanpa menyela. Matanya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah saat aku menyebut nama Kak Rudi. Setelah kami selesai, ia menarik napas panjang. "Kalian tidak sendirian. Ada energi negatif yang ikut dalam rumah itu." Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. "Jadi ini bukan hanya perasaan kami?" Ia menggeleng pelan. "Ini benar-benar nyata. Rumah itu memang punya sejarah. Ayahmu dulu pernah cerita padaku bahwa rumah itu bukan cuma tempat tinggal biasa, tapi juga tempat ritual dilakukan." Aku mendongak cepat. "Ritual?" Ustaz Faris menatapku serius. "Dulunya, rumah itu adalah pusat perlindungan bagi usaha keluarga kalian. Tapi cara perlindungannya tidak biasa. Ayahmu pernah bilang padaku bahwa jika suatu hari ritual itu dihentikan, maka kutukan akan datang." Aku menahan napasku. Dan sekarang, Kak Rudi mencoba menghidupkannya lagi. Ustaz Faris diam sejenak, lalu ia berkata, "Iya, dan dia sepertinya ingin kamu sebagai ganti." Aku menutup mataku rapat-rapat. "Maksud Bapak?" "Dia tidak bisa melakukan ritual itu sendiri," jawabnya. "Dia butuh korban, butuh jiwa yang masih terhubung dengan keluarga. Dan karena kamu adalah salah satu pewaris utama, kamu adalah targetnya." Aku menelan ludah. "Lalu bagaimana caranya menghentikan semua ini?" Ustaz Faris menatapku lama. Lalu ia berkata, "Pertama, kita harus cari tahu apakah ritual itu sudah dimulai. Kedua, kita harus putus hubungan gaib antara rumah itu dan entitas yang menjaganya. Ketiga, kamu harus siap menghadapi Kak Rudi. Karena ia bukan cuman iri, ia sudah terlibat lebih dalam dari yang kamu kira." Aku menggigit bibir bawahku. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku percaya sepenuhnya. Setelah percakapan dengan Ustaz Faris, aku dan Arman sepakat untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kata-kata Ustaz. Kamu harus cari tahu siapa yang memulai ritual itu lagi, sebelum kamu menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Aku mengingat bahwa Mbah Nardi, tetua desa di kampung halaman orang tuaku,
pernah dekat dengan keluarga besar kami. Ia dulu sering datang ke rumah saat ayah masih hidup, terutama malam-malam menjelang bulan Ramadan atau setelah hujan deras. Mbah Nardi mungkin tahu lebih banyak, ucap Arman sambil menyetir mobil menuju desa. Kalau dia kenal baik sama ayahmu, mungkin ia tahu apa yang sebenarnya dilakukan di rumah itu. Saat sampai di rumah Mbah Nardi, suasana langsung terasa berbeda. Rumahnya sederhana, tapi penuh sesaji kecil di tiap sudut. Di depan pintu ada ikatan daun jati dan bunga melati yang tampak baru saja diganti. Ia menyambutku dengan pelukan lemah. Matanya berkaca-kaca. "Lia," katanya pelan. "Akhirnya kamu datang." Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. "Mbah, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu?" Mbah Nardi diam sejenak. Lalu ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari tua. Isinya adalah beberapa lembar kertas usang dan amulet batu hitam yang sudah retak. "Rumah itu bukan cuma tempat tinggal," katanya. "Dulunya, nenek moyang kalian punya kesepakatan dengan entitas tertentu. Mereka percaya bahwa usaha keluarga bisa terlindungi selama ritual itu dilakukan. Dan ritual itu butuh pengorbanan." Aku menahan napasku. "Pengorbanan apa?" Mbah Nardi menatapku sedih. "Tidak pembunuhan, tapi jiwa. Setiap kali ritual itu dilakukan, salah satu anggota keluarga harus memberikan bagian dari dirinya. Bisa ingatan, bisa emosi, bahkan bisa jadi nyawa." Aku menelan ludah. "Dan Kak Rudi?" "Ya tahu ini semua." Mbah Nardi mengangguk. "Ia pernah datang ke sini beberapa bulan lalu. Ia bilang ingin tahu cara melanjutkan ritual itu. Katanya, usahanya mulai susah. Ia butuh perlindungan." Aku mendekap tubuhku sendiri. "Jadi, Kak Rudi..." "Ya," potong Mbah Nardi. "Ia sudah mulai lagi. Dan ia butuh tumbal. Kamu mungkin targetnya." Arman menatapnya tajam. "Bagaimana caranya kami stop semua ini?" Mbah Nardi memberiku amulet kayu kecil. Bau minyak wangi menyengat hidungku. "Ini bisa melindungimu sebagian. Tapi kamu harus masuk ke rumah itu. Cari tahu apakah ia sudah membuat lingkaran darah. Kalau iya, ritual itu sudah dimulai." Aku menggigit bibir bawahku. Aku tidak ingin pulang, tapi aku harus pulang. Karena jika aku tidak menghentikannya sekarang, maka anak-anakku akan menjadi gantiku nanti. Aku pulang ke rumah dengan amulet kayu pemberian Mbah Nardi di dalam saku. Bau minyak wangi itu masih menyengat, tapi membuatku sedikit tenang. Arman memarkir mobil pelan-pelan, seolah-olah takut membangunkan sesuatu yang tidur di balik dinding rumah tua ini. Kami masuk satu persatu. Reno dan Maya tetap berpegangan tangan, seperti merasakan tekanan yang sama seperti kami. Aku menatap jam dinding, pukul 4 sore. Matahari belum terbenam. Tapi udara di dalam rumah terasa lebih gelap. "Dari malam biasa, Mamam, aku nggak mau ke kamar," bisik Reno pelan. Maya juga menggeleng. Di situ ada suara lagi nyanyi, lagu lama. Aku mendekap mereka erat. "Sekarang kalian main di sini aja, di ruang keluarga. Jangan jauh-jauh dari Mama dan Papa ya." Mereka mengangguk. Arman mulai mengecek semua sudut rumah. Pintu belakang rapat. Tirai tidak bergoyang. Tapi ia menemukan sesuatu aneh di bawah tangga. Sebuah surat dikirim tanpa pengirim. Ia memberiku surat itu. Tangannya gemetar. Ini bukan surat biasa. Aku menerimanya dengan napas pendek-pendek. Kertasnya agak lembab. Bau tanah basah menyengat hidungku. Dan saat aku membuka lipatannya, isinya adalah tulisan tangan Kak Rudi, tapi bukan surat biasa. "Lek, kamu pasti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Aku sudah coba stop ritual ini 2 tahun lalu, tapi entitas itu tidak bisa dibohongi. Mereka butuh harga. Dan kali ini, aku sudah siapkan gantinya. Rumah itu harus tetap dilindungi. Usaha kita harus tetap besar. Dan kamu sudah ambil bagian itu. Maka kamu pantas bayar harganya. Jika kamu ingin selamat, tinggalkan rumah itu sebelum 7 hari lagi.
Kalau tidak, mereka akan datang sendiri. Aku menutup mataku rapat-rapat. Napasku tersengal. Jantungku berdebar keras. Dia benar-benar serius, desis Arman. Dia sudah siapkan kamu sebagai tumbal. Aku menatapnya takut. Bagaimana caranya menghentikan ini? Arman tidak menjawab langsung. Ia hanya menepuk bahuku. Kita harus cari tahu apakah ia sudah mulai ritual atau belum. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mencoba membaca zikir berulang-ulang, tapi lidahku keluh. Saat aku menyalakan HP untuk melihat waktu, layarnya tiba-tiba berkedip, lalu mati. Aku menyalakannya lagi, dan kali ini HP-ku menunjukkan foto keluarga kami di galeri. Tapi ekspresi kami berubah. Wajahku tampak ketakutan. Maya menangis. Reno. Tidak ada. Aku menutup HP cepat, menjauhkannya dari tubuhku. Lalu aku mendengar suara langkah dari arah atas. Langkah yang pelan, berirama. Menuju kemana? Aku menyalakan lampu kamar, menyelimuti anak-anak erat-erat, membacakan surat Yasin pelan-pelan. Arman ikut membantu dengan doa-doa penolak bala, tapi pagi harinya, Maya tidak bangun. Aku mengguncang-guncang tubuhnya. Maya, bangun nak. Ia tidak merespons. Napasnya lambat. Tubuhnya dingin. Aku panik. Arman langsung membawa kami ke dokter. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada penyakit fisik. Ini mungkin trauma, psikologis atau sesuatu yang lain. Aku menatap anakku lama. Ada goresan di lengannya. Garis tipis berwarna hitam, seperti bekas sentuhan roh. Beberapa jam kemudian, aku kembali ke rumah. Aku harus tahu. Aku harus mencari tanda bahwa Kak Rudi sudah mulai ritual itu. Aku membuka lemari bawah tangga, tempat orang tua dulu menyimpan arsip keluarga. Banyak dokumen usang, foto-foto lama, dan buku rekening yang sudah tidak terpakai. Lalu aku menemukan sesuatu. Sebuah buku kecil berwarna hitam. Sampulnya robek. Isinya mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno dan Arab. Di halaman akhir tertulis satu kalimat dengan tinta merah. Jika ritual dimulai, maka keluarga ini harus menyerahkan satu dari mereka. Dan di bawahnya, namaku, Laia, pembawa baru. Aku mundur dari lemari itu. Napasku pendek-pendek. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan. Aku harus melawan. Atau, aku akan menjadi tumbal keluarga ini. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah menemukan buku hitam itu, aku membawanya ke Ustaz Faris. Ia melihatnya dengan tatapan serius dan langsung menyiramkan air zam-zam ke seluruh halaman rumah. Tapi ia bilang satu hal yang membuatku makin takut. Ini bukan cuma ritual biasa. Ini adalah ritual warisan darah. Dan Kak Rudi sudah mulai. Lalu ia menatapku sedih. Anak-anakmu akan menjadi target berikutnya. Pagi itu, Reno terbangun dalam keadaan aneh. Ia duduk di pinggir tempat tidur, matanya kosong. Napasnya pendek-pendek. Aku mencoba membangunkannya, tapi ia tidak merespons. Hanya menggerakkan tangannya pelan-pelan, seolah-olah sedang menulis sesuatu di udara. Reno, nak, panggilku sambil mengguncang bahunya perlahan. Matanya mendadak fokus, dan ia menatapku. Tapi suaranya, bukan suaranya sendiri. Mama, dia sudah mulai. Aku menahan napasku. Apa maksudmu? Reno, atau siapapun yang bicara lewat mulutnya, menghela napas panjang. Kak Rudi, ia sudah memanggil mereka. Ia memberikan nama kita sebagai bagian dari ritual. Aku menutup mulutku rapat-rapat. Jantungku berdebar keras. Lalu Reno menunjuk Maya yang masih tertidur di sebelahnya. Dia akan pertama kali dia ambil. Aku langsung bangkit, menjaga Maya, menyelimuti tubuhnya erat. Aku membaca zikir pelan-pelan, lalu meneteskan air zam-zam ke keningnya. Maya tidak bangun sepanjang pagi. Arman akhirnya membawa kami ke dokter anak lagi. Kali ini di rumah sakit besar. Dokter memeriksanya lengkap, darah, tekanan, bahkan EEG untuk otak. Tapi hasil tetap nihil. Tidak ada masalah fisik, kata dokter. Tapi kondisi psikologisnya sangat labil. Aku menatap wajah putriku yang pucat. Aku tahu ini bukan hanya trauma. Ini lebih dari itu.
Saat pulang ke rumah, suasana semakin buruk. Malam itu, saat Arman sedang mencari informasi tentang ilmu hitam di internet, aku menemani anak-anak tidur di ruang keluarga. Reno tidak mau masuk ke kamarnya. Maya juga belum sadar sepenuhnya. Tiba-tiba, Maya membuka mata. Tapi bukan ekspresi biasa. Wajahnya datar. Senyumnya tidak sampai ke matanya. Lalu ia berkata, "Aku ingin masuk, aku mundur cepat." "Maya, kamu mimpi?" "Apa?" Ia menggeleng pelan. "Enggak, aku enggak mimpi. Aku lihat dia di dalam cermin." Dia bilang, "Aku boleh main sama dia kalau aku kasih jalan masuk." Aku menutup mulutku rapat-rapat. Aku ingin percaya bahwa ini hanya imajinasi anak kecil. Tapi hatiku tahu, mereka sedang mencoba masuk. Beberapa jam kemudian, Arman menemukanku sedang duduk termenung di ruang tamu. Ia membawa notesnya, penuh catatan, dari pencarian online dan kutipan doa-doa penolak bala. "Ada satu cara," katanya pelan. "Kita harus putus hubungan antara rumah ini dan entitas itu. Caranya dengan membacakan surat Al-Baqarah dan menyalakan minyak zaitun di tiap sudut rumah." Aku menatapnya tidak yakin. Dan kalau gagal, ia diam sejenak, lalu menjawab, "Kalau mereka sudah masuk, kita tidak bisa mengusir mereka begitu saja." Aku menelan ludah. "Jadi, bagaimana caranya?" Arman menepuk bahuku. "Kita harus tahu lebih banyak tentang ritual itu. Siapa yang pertama kali melakukan? Bagaimana cara mengakhiri? Dan apakah Kak Rudi benar-benar sudah memberikan dirinya sebagai pengganti?" Aku mengangguk pelan. "Besok, kita cari Mbah Nardi lagi. Esok harinya kami kembali ke desa. Mbah Nardi sudah menunggu di depan rumahnya, seperti tahu kedatangan kami." "Kamu bawa buku itu?" tanyanya. Aku mengeluarkannya dari tas. Ia langsung menatapku sedih. "Kamu harus tahu satu hal," ucapnya pelan. "Ritual itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Harus ada yang diganti. Atau semua akan terkena balak." Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. "Termasuk anak-anak saya?" "Mbah," Nardi mengangguk. "Termasuk mereka. Itu sebabnya kamu harus pilih. Kalau kamu tidak menghentikan Kak Rudi, maka salah satu dari kalian harus pulih." Aku menutup mataku rapat. "Pulih? Maksudnya?" Ia menjawab pelan. "Itu artinya jiwa kalian akan dipakai oleh mereka. Tidak mati, tapi juga tidak sepenuhnya hidup." Aku menatapnya takut. "Bagaimana caranya agar mereka tidak ambil kami?" Mbah Nardi menyerahkan sebuah batu putih kecil padaku. "Ini bisa melindungimu sebagian, tapi kamu harus masuk ke rumah itu lagi. Cari lingkaran darah, putuskan, atau mereka akan terus mengejar." Aku menatap batu itu lama. Aku tidak tahu apakah ini cukup. Tapi satu hal pasti, aku harus kembali ke rumah itu sebelum mereka mengambil anakku. Aku tidak punya pilihan. Setelah mendengar peringatan Mbah Nardi, aku dan Arman sepakat untuk kembali ke rumah itu malam ini. Karena jika ritual sudah dimulai, maka semakin lama kami menunda, semakin besar kemungkinan mereka mengambil Reno atau Maya sebagai gantiku. Kami membawa semua yang direkomendasikan Ustaz Faris. Air zam-zam, minyak zaitun, Al-Quran kecil, dan amulet kayu dari Mbah Nardi. Kami juga merekam percakapan dengan HP siap senter menyala. Siapa tahu ada bukti yang bisa digunakan untuk melawan Kak Rudi secara hukum. Pukul 10 malam, kami memasuki rumah dalam keadaan tenang, tapi jantung berdebar keras. Udara dingin langsung menyambut. Bau anyir darah dan tanah basah menusuk hidungku. Maya dan Reno tinggal di mobil bersama tetangga yang kami titipkan. Mereka harus selamat dari malam ini. Langkah pertama kami adalah ke ruang bawah tanah. Aku tidak pernah turun ke sana sejak pindah. Ayah dulu bilang, itu hanya tempat penyimpanan barang tua dan arsip keluarga. Tapi sekarang, rasanya seperti tempat lain. Lampu senter menyala redup saat kami membuka pintu kayu menuju tangga bawah tanah. Langkah demi langkah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan kami masuk. Di bawah, suasana gelap.
hanya cahaya senter yang menerangi. Aku melihat ke sekeliling. Banyak kotak kayu, lukisan usang, dan foto-foto keluarga yang sudah pudar. Tapi di tengah ruangan, ada lingkaran besar. Digambar dengan tinta hitam dan darah, aku bisa mencium baunya. Di dalamnya, sebuah boneka kayu kecil tergeletak. Wajahnya mirip sekali denganku. Bahkan bajuku yang kupakai hari ini juga ada di boneka itu. Aku mundur cepat. Ini. Arman langsung menyalakan minyak zaitun di sudut-sudut ruangan. Ia membaca doa pelan-pelan, sementara aku mencoba menenangkan diri. Ini lingkaran darah, bisik Arman. Ritual sudah dimulai. Aku menutup mulutku rapat-rapat. Jadi Kak Rudi benar-benar sudah mulai? Ia mengangguk. Dan kamu adalah target utamanya. Beberapa menit kemudian, suara angin kencang datang dari arah atas. Padahal cuaca di luar tenang-tenang saja. Lalu, dari balik dinding, suara tertawa kecil terdengar, seperti anak-anak atau roh kecil yang sedang menunggu. Aku menatap Arman. Apa kita bisa putus ritual ini? Ia menyalakan lilin di sekitar lingkaran. Kalau kita bisa hapus simbol ini, mungkin entitas itu akan kesulitan menemukanmu. Aku mengambil batu putih pemberian Mbah Nardi dan meletakkannya di tengah lingkaran. Batu itu langsung bereaksi, bercahaya, redup lalu mengeluarkan asap tipis yang membawa aroma daun sirih. Dan kemudian, boneka kayu itu bergerak, hanya sedikit, gerakan kepala, menoleh ke arahku. Aku menjerit kecil, mundur cepat. Arman langsung menepuk bahuku. Tenang, jangan biarkan mereka lihat ketakutanmu. Aku mencoba tenang, tapi suara itu terus datang. Kamu harus pulih. Ini adalah harga yang ditetapkan sejak dahulu. Jika kamu gagal, anakmu akan menjadi pengganti. Aku menutup telinga, membaca surat Al-Fatihah secepat kilat. Air zam-zam kusapkan ke wajah dan leherku. Aku mencoba melawan dengan zikir dan doa, tapi boneka itu tetap menatapku, matanya kosong. Tapi ia tahu aku ada. Tiba-tiba, HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Pesan masuk. Kamu sudah diambang. 7 hari lagi. Ritual akan selesai. Aku menatap layar lama, lalu melihat tulisan di dinding bawah tanah. Sebuah goresan baru. Masih basah, baru saja ditulis. Keluarga ini sudah berjanji sekarang. Mereka harus membayar. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku tahu satu hal. Aku bukan hanya korban iri hati saudaraku. Aku adalah bagian dari janji lama yang belum selesai. Dan ritual itu belum selesai sampai salah satu dari kami pulih. Aku tidak bisa tidur semalaman. HP-ku masih menyala. Pesan aneh dari nomor tak dikenal itu terus terngiang. Kamu sudah diambang. 7 hari lagi. Ritual akan selesai. Aku menatap boneka kayu itu dalam foto yang kuambil tadi malam. Matanya seperti sedang melihatku. Walaupun hanya kertas dan layar HP Arman bangun lebih awal, melihat wajahku, ia langsung tahu aku belum tidur sama sekali. Besok kita ke rumah Mbah Nardi lagi, katanya tenang. Kita harus tahu lebih banyak tentang ritual ini. Sebelum mereka benar-benar ambil kamu, aku mengangguk pelan. Dan Maya. Dan Reno juga. Ia menepuk bahuku. Kita nggak boleh biarkan itu terjadi. Pagi itu kami membawa anak-anak ke rumah tetangga. Mereka berjanji akan menjaga Reno dan Maya sampai kami pulang. Aku memeluk mereka erat-erat, mencium kening mereka berkali-kali. Jangan khawatir nak, bisikku. Mama sama papa cuma pergi sebentar. Tapi saat mobil mulai berjalan, Reno menangis. Jangan masuk ke rumah itu lagi, dia menunggu. Aku menutup mataku rapat. Aku ingin percaya itu hanya mimpi buruk. Tapi hatiku tahu, itu adalah peringatan. Sampai di rumah Mbah Nardi, suasana langsung terasa beda. Ia sudah menunggu di halaman dengan wajah murung. Di tangannya, sebuah kain putih kecil tergenggam erat. Kalian datang tepat waktu, ucapnya pelan. Masih ada kesempatan. Aku masuk cepat, duduk di tikar depan.
menyerahkan buku hitam, dan foto boneka kayu itu padanya. "Ini punya Kak Rudi, ya?" tanyaku serak. Mbah Nardi menerima benda-benda itu tanpa kata. Ia menatap buku hitam lama, lalu menghela napas panjang. "Ritual ini dulunya disebut janji darah keluarga," katanya akhirnya. "Ayahmu dan pamannya dulu melakukan ini untuk melindungi usaha keluarga. Tapi entitas itu tidak puas hanya dengan satu jiwa. Mereka butuh pengganti setiap 7 tahun. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Lalu bagaimana caranya stop? Mbah Nardi diam sejenak. "Ada 2 cara. Pertama, kamu hancurkan lingkaran darah itu. Putuskan hubungan, tapi itu sangat sulit. Kedua, kamu ganti jalan ritual itu. Kamu harus memberikan sesuatu pada mereka. Bukan nyawa, tapi kenangan." Aku menatapnya bingung. "Kenangan? Maksudnya?" Ia menghembuskan napas pelan. "Ya, kenangan paling penting, yang membuat kamu manusia. Kalau kamu rela kehilangan itu, mereka akan puas. Mereka tidak akan ambil kamu atau anak-anakmu." Aku menahan napasku. Dan kalau aku gagal, Mbah Nardi menatapku sedih. "Maka mereka akan ambil kamu sepenuhnya. Kamu akan hilang. Tapi tidak mati. Jiwa kamu akan digabung dengan mereka. Dan Kak Rudi, dia akan selamat. Usahanya akan aman. Seperti dulu-dulu." Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tahu apa artinya ini. Aku harus merelakan bagian dari diriku sendiri. Kenangan yang paling berharga agar anak-anakku bisa hidup normal. Beberapa jam kemudian, kami kembali ke rumah. Udaranya tetap dingin. Bau anyir darah masih menyengat hidung. Boneka kayu itu masih di tempatnya. Matanya tetap menatapku. Aku dan Arman memutuskan untuk mencoba ritual pembatalan yang disarankan Mbah Nardi. Kami membawa air zam-zam, minyak zaitun, dan batu putih kecil. Kami letakkan di tiap sudut rumah. Lalu aku membaca surat Al-Baqarah sambil menyalakan lilin di ruang bawah tanah. Tapi begitu ayat ke-85 terbaca, boneka itu mulai bergerak. Perlahan, kepalanya berputar, menatapku. Lalu suara bisikan datang dari kegelapan. "Kamu sudah terlihat. Kenanganmu akan kami ambil. Keluargamu selamat. Tapi kamu harus pulih." Aku mundur langkah demi langkah. Napasku tersengal. Jantungku berdebar keras. Arman langsung menutup pintu ruang bawah tanah. Ini tidak berhasil. Aku menatapnya takut. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ia menepuk bahuku. "Kita harus cari siapa yang pertama kali mulai ritual ini. Kita harus hapus akarnya, agar cabangnya tidak tumbuh lagi." Aku menggigit bibir bawahku. Ayah yang pertama kali mulai." Arman menatapku serius. "Kalau begitu, kita harus bicara dengan rohnya." Aku menelan ludah. Aku tidak pernah percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku harus percaya sepenuhnya. Aku dan Arman memutuskan untuk ziarah ke makam ayah. Kami membawa semua perlengkapan yang disarankan Mbah Nardi, air zam-zam, minyak zaitun, batu putih, dan buku hitam itu. Aku tahu ini gila. Mencoba berbicara dengan roh bukan hal yang orang normal lakukan. Tapi aku juga tidak lagi hidup dalam dunia normal. Saat sampai di pemakaman keluarga, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada burung berkicau. Bahkan angin tidak berani bertiup kencang. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan, seolah-olah menemani kami. Arman membantuku menyusun sesaji sederhana di depan nisan ayah. Bukan sesaji seperti di film horor. Ini adalah sesaji doa, Al-Quran terbuka, lilin menyala, dan air zam-zam di wadah tanah liat. Kalau ritual ini benar-benar dimulai oleh ayah, kataku pelan, maka hanya beliau yang bisa mengakhiri semuanya. Arman menepuk bahuku. Kalau begitu, kita tunggu jawaban dari sana. Kami duduk di atas tikar, membaca surat Al-Baqarah berulang-ulang, lalu surat Yasin. Setelah itu, Ustaz Faris menyarankan agar kami membaca doa-doa khusus
untuk memohon petunjuk dari roh leluhur. Beberapa menit berlalu. Lilin mulai berkedip-kedip, udara semakin berat. Dan kemudian, suara itu datang. "Lia," aku mendongak cepat. Suara itu familiar. Sangat familiar. "Ayah, kamu harus pulih." Aku menahan napasku. "Ayah? Apa itu benar-benar ayah?" Mbah Nardi duduk di sampingku. Jika ia menjawab, maka ia masih punya ikatan dengan dunia ini. Aku melanjutkan membaca doa, meneteskan air zam-zam ke tanah, memohon pertolongan, lalu suara itu datang lagi. Rudi salah pilih jalan. Ia ingin usaha besar, tapi caranya salah. Ia sudah terlihat oleh mereka. Dan kini, kamu juga terlihat. Aku menatap nisan ayah. Bagaimana cara mengakhiri ini? Bagaimana ritual itu bisa berhenti selamanya? Wajahku basah oleh keringat dingin. Jantungku berdebar keras. Lalu suara itu berubah. Menjadi lebih rendah. Lebih tenang. Ada satu cara. Kamu harus memberikan kenangan terpentingmu. Kenangan tentang anak-anakmu. Tentang cinta yang kau miliki sebagai ibu. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Apa maksudnya? Kamu akan aman. Rumah itu tidak akan mengganggumu lagi. Anak-anakmu juga mah. Tapi kamu akan lupa pada mereka. Pada semua yang membuatmu manusia. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku hanya punya dua pilihan. Hidup tapi lupa pada anakku. Atau tetap ingat, tapi menjadi bagian dari ritual itu selamanya. Pagi harinya kami kembali ke rumah. Udara pagi tidak terasa hangat seperti biasa. Aku masih membawa pesan dari roh ayah di kepala. Aku mencoba menulis semuanya dalam notes, tapi HP-ku kembali hang. Dan kali ini, layarnya menampilkan foto boneka kayu itu. Tapi wajahnya berubah, menjadi wajahku. Tapi matanya kosong, seperti tidak punya jiwa. Arman langsung menyalakan lilin di tiap sudut rumah. Ia meletakkan air zam-zam di ambang pintu. Tapi, saat ia membuka ruang bawah tanah, lingkaran darah itu masih utuh. Boneka kayu itu juga masih ada di tengah, masih menatapku. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai membacakan mantra pembatalan ritual dari buku hitam itu. Dengan suara serak. Dengan hati bergetar. Dengan tubuh gemetar. Setiap kalimat terasa, seperti menusuk dadaku. Setiap kata terasa, seperti mengambil sesuatu dari diriku. Lalu saat ayat terakhir dibaca, boneka itu hancur sendiri. Serpihan kayu beterbangan, bau asap tebal menyengat hidung. Lalu, semua lampu padam. Bayangan hitam muncul dari arah lorong. Berdiri diam, tidak agresif, tapi menunggu. Lalu sebuah suara perlahan menyapa. "Kamu sudah pulih, keluargamu aman, tapi kamu tidak sepenuhnya kembali." Aku menatap cermin di ruang tamu, wajahku utuh, tapi matanya kosong. Aku merogoh saku, HP-ku menyala, dan di dalamnya sebuah pesan baru. "Terima kasih telah pulih, semoga kamu tenang." Mbah Nardi. Aku menutup HP, lalu menatap Arman. "Kenapa? Aku nggak ingat nama anak-anakku?" bisikku. Ia menatapku sedih. "Kamu sudah bayar harga itu. Kamu lupa pada mereka, tapi kamu selamat." Aku menatap foto Reno dan Maya di dinding. Aku tahu mereka adalah anakku, tapi rasanya seperti orang asing. Beberapa hari berlalu. Aku masih tinggal di rumah itu. Tapi entitas itu tidak pernah menggangguku lagi. Anak-anakku baik-baik saja. Mereka tidak diganggu. Tidak ada bayangan hitam di kamar mereka, tapi aku tidak punya kenangan manis tentang mereka. Aku tidak punya rasa sayang yang dulu kurasakan. Aku cuma punya kekosongan. Dan setiap 7 bulan, aku menerima surat dari nomor tak dikenal. Isinya selalu sama. 7 tahun lagi, ritual harus dilanjutkan. Cari siapa yang sudah terlihat oleh mereka. Keluarga ini belum selesai. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tahu satu hal sekarang. Aku selamat. Anak-anakku selamat.
Usahaku aman, tapi aku bukan Lia yang dulu. Aku adalah penjaga sekarang. Penyambung antara dua dunia dan ritual itu belum selesai.